Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah mau menjelang siang ya sebenarnya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar terkait ikatan kimia jilid kedua, terkait struktur molekul. Molekul kita sudah bahas dari segi kepolarannya. Anda sudah bisa mengetahui bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis-nya, jumlah PeB-nya, pasangan elektron bebasnya, jumlah pasangan elektron ikatannya berapa. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa menghitung muatan formalnya untuk melihat kestabilannya. Kemudian yang ketiga adalah Anda bisa melihat apakah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa menghasilkan resonansi di dalam struktur, penggambaran struktur Lewis. Sama Anda bisa menentukan kepolarannya. Kemudian sebelumnya juga Anda berbicara tentang ikatan ionik, di mana menentukan energi Gizi berdasarkan muatan per jaraknya ya. Dan itu dilihat dari jari-jari suatu ion kation maupun anionnya ya yang terbentuk menjadi senyawa ionik tersebut dari penjumlahan energi yang penyusunnya, dari energi ionisasinya, aktif afinitasnya, atomisasinya, dan energi sublimasinya misalnya. Nah sekarang kita masuk ke molekulnya. Kalau tadi atom-atomnya bagaimana membentuk ikatan, atom-atomnya itu bisa serat lima atau pemakaian bersama elektronnya dan menata ulangnya supaya menjadi stabil. Sekarang bagaimana kita lihat molekul itu dari segi keseluruhan, dari bentuknya, cara geometri, dan juga ada di sini disebut teori valensi bond, VB, atau teori ikatan valensi. Nah, teori yang geometri molekul ini kita sebut biasanya adalah VCPR. Nah, kalau ini teori valensi bond. Nah, dua teori ini menggambarkan geometri dan juga menggambarkan secara orbital ya, penempatan pengikatan valensi elektron valensi itu di dalam orbital. Ya, sehingga ada yang overlap atau tidak sehingga terbentuk ikatan. Dan juga nanti saya akan bahas terkait orbital molekul. Bedakan orbital atom sama orbital molekul. Orbital atom Anda sudah tahu ada S, P, D, F, segala macamnya. Ada PX, PY, PZ, ada 3 ruang. Kalau orbital P, S ada 1, D ada 5. Kalau orbital molekul itu bagaimana orbital atomnya itu disatukan menjadi satu orbital, namanya orbital molekul. Nanti kita akan bahas di situ. Nah, yang pertama kita mencari terkait geometri molekul yang Anda sudah pelajari di SMA. Itu kita kenal adalah teori VCPR, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah tolakan pasangan kulit elektron valensi. Hal umumnya yang biasanya dibahas adalah namanya teori domain. Teori domain ini untuk memprediksi bentuk molekul. Ini ditemukan oleh Sitwist dan Powell. Dia menganggap bahwa elektron sekitar atom pusat saling bertolakan untuk mencapai konfigurasi elektron yang terstabil untuk energi terendah, sehingga tolakan tersebut membuat adanya sudut ikatan dan juga panjang ikatannya bisa berpengaruh. Domain itu kita bisa bilang adalah pasangan elektron yang terikat pada atom pusat. Ya, pasangan elektron yang terikat pada atom pusat. Anda sudah pernah dengar kan pasangan elektron ada 2 ya, pasangan elektron ikatan dan ada pasangan elektron bebas. Benar ya? Ya, Pak. Ya, Oke. Pak. Betul, Pak. Nah, pasangan elektron bebas atau pasangan elektron ikatan itu kita bisa sebut sebagai domain. Jadi jumlah satu PeB itu kita bisa sebut satu domain. Di mana dilihat dari sisi pengikatannya. Misalnya CH4. CH4 gini kan. Nah, ini domainnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 domain. Nah,
Kemudian kalau yang rangkap gimana, Pak? Kalau CO2, ini ada berapa domain? Hah? Jadi satu domain bisa mewakili satu PB, satu PEI, atau dua PEI, atau tiga PEI. Jadi kalau ini kita bisa sebut dua domain, karena dia bisa mewakili dua pasangan elektron ikatan. Berarti ini ada dua domain. Ah. Kemudian ada yang misalnya N2. Nah, kalau ada yang begini, ini satu domain. Karena dia bisa mewakili 3P. NH3 berapa domain misalnya? NH3. NH, N kan 5 ya, berarti ada PEB 1, 2. Ini ada berapa? 4. Karena mewakili satu PB, atau satu PI, atau dua PI, atau 3 PI. Sampai sini mengerti? Ada yang mau nanya? Jadi yang terikat di atom pusat, atau pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat, bebas atau PEI, terserah. Tapi pengikatannya di satu lokasi, misalnya kalau ini ada ikatan tunggal, rangkap sama rangkap 2 atau rangkap 3, itu tetap dihitung satu domain. CH3OH. CH3OH. Jadi kalian yang harus tahu adalah PEI dan PEB-nya ada berapa di atom pusat. CH3OH berapa jumlah elektron valensinya? 4, 4, 6. 14. Hah? 14 ya. 14. Senyawa organik atom pusatnya selalu C. C, berarti ini H, ini H, ini H. Ini O, ini H. Ya. Cuman O-nya nggak tahu rangkap atau tidak. Kita lihat domainnya. Kita lihat muatan formalnya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Ini sudah. Ya, karena ini juga sudah terikat 4 kan C-nya. Paham? Nah, berapa PEI dan PEB? CH3OH. Kalau dibilang CH3OH berarti secara molekul kan. PEB-nya berarti ada 2 kan. Ada di sini. 1, 2. PEI-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ada berapa domain? Jadi domain itu di atom pusat ya. Ada berapa domain di C? 4. 4. Oke. Udah ngerti ya sekarang domain itu? Karena ini kuncinya. Dari jumlah domain itu Anda bisa membuat suatu struktur dari geometri dari suatu molekul. Nah, semakin banyak PEB di atom pusat, tolakan elektronnya semakin besar. Jadi PEB-nya lebih banyak, semakin tolakannya semakin besar. Sudutnya akan semakin kecil. Jadi semakin ke sini, sudut ikatan akan mengecil. Ya. Nah, kalau ada nama satu domain, nggak ada ya. Nggak ada geometri namanya. Kalau 2 domain, linear. 3 domain, trigonal planar. Jadi kalau satu domain kayak tadi N2 itu, ya linear juga. Ya begitu. 2 domain, itu linear. Trigonal planar itu 3 domain. Sudut ikatan, ini berarti tadi salah ya. N2 tadi itu salah ya. Ini berarti, ini kan kita mau atom pusatnya yang mana? Ini kayaknya ini ya, segini ya. Ini 2 kan. Nah, kalau ini sama ini 2. N2 berapa sih? 14 ya. 10, 10, 10, 10. 10 ya?
Iya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 10 kan? Ini linear. Ya tergantung kamu pusat yang ini atau yang ini gitu ya. Tapi jadi 2 domain, tapi bukan 1 domain. 1 domain yang tengah, tapi kan yang atom pusat yang kanan atau kiri terserah. PEB juga dihitung kan. Oke. Kemudian jadi 1 domain itu tidak ada, 2 domain itu linear, 3 domain 3 planar, 4 domain itu tetrahedral, 5 domain trigonal bipiramidal, 6 domain oktahedral. Dan ini sudut ikatan yang kalau kita sudah bilang itu simetris ya. Jadi kalau dia semua berikatan dan membentuk geometri tertentu, itu kita sebut sebagai senyawa yang simetris. Tapi kalau dia ada PEB, kemudian dia ada di atom pusat, kemudian ya jumlahnya resultannya berbeda, kita bisa sebut nanti dia jadi polar ya, asimetris. Nanti kita lihat variasinya dari domain-domainnya. Ini linear 180 derajat, trigonal planar itu segitiga 120 derajat, tetrahedral itu 19,5 derajat. Wah, ini saya harus hafal, ya, lebih baik tahu lah tetrahedral itu berapa sudutnya. Tapi ini saja. Selain itu nggak usah dihafal. Karena kalau ada tolakan-tolakan, pasti sudutnya akan lebih kecil dari yang seharusnya. Ini tidak akan, oh Pak, kalau senyawa ini ya akan beda. Senyawa satu dengan senyawa yang lain. Kalau ada PEB di atom pusat, akan ada tolakan elektron dan sudutnya akan tertentu. Itu tergantung panjang ikatannya sama ya tarik-menarik antar elektron satu sama lain. Jadi kita memprediksi geometri molekul berdasarkan tolakan elektrostatik antar pasangan ikatan dan non-ikatan. Jadi PEI itu kita sebut sebagai pasangan elektron ikatan, PEB itu pasangan elektron non-ikatan. Nah, A ini adalah kita simbolkan adalah atom pusat, B itu adalah domain. Jadi kalau A, B, 2, berarti domainnya 2. Ya, bentuknya linear. Contohnya adalah BeCl. 180 derajat. Nah, 2 atom berikatan dengan atom pusat. Nah, ini juga salah satu bentuk dia melanggar aturan oktet ya, karena tidak 8 elektron di atom pusat kan ya. Jadi memang golongan-golongan B, boron, berilium, ya periode 2 itu ya, itu golongan 1A, 2A itu, 2A sama 3, itu dia lebih ke oktet yang tidak lengkap namanya. Kemudian kalau AB3 itu kita sebut sebagai trigonal planar atau segitiga datar kalau bahasa di SMA ya. Sudutnya 120 derajat, ini simetris seperti ini ya. Contohnya BF3, boron trifluorida, senyawa molekul. AB4 atau AX4 kok di SMA ada 4 domain. Ini namanya tetrahedral. Tetrahedral 109,5. Penggambaran tetrahedral itu kalau di dunia nyata bentuknya dia seperti ini. Ini di atas dia ya. Di atas, ini di bawah. Tapi ada satu yang ke depan. Jadi ada satu yang ke depan. Ini. Jadi ini dia ke depan. Jadi ada yang ke depan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Jadi belakangnya begini. Nah ini ada yang depan satu. Ini. Halo? Ya Pak. Iya, Pak. Ya, seperti ini. Nah ini sudutnya 109. Ini ke hitam ini 19,5. Seperti itu kalau tetrahedral ya. Makanya kalau ada penggambaran di tetrahedral itu unik. Kenapa? Karena biasanya digambarkannya misalnya C4. C4 kan tetrahedral ya. Kalau secara 2 dimensi lah. Begini ya.
C4 kan ini AX4 ya, atau AB4. Dia tetrahedral. Nah, gambarnya kalau sulit, gambar begini, Anda bisa gambarkan seperti ini. Ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Ini di atas, ya. Kemudian ini terus ada gambar yang kayak sinyal. Terus ada gambar yang begini. Nah, ini artinya dia di depan. Ini artinya dia di belakang. Jadi yang kayak putus-putus begini. Vektornya di belakang. Dan ini secara geometri ya. Nah, ini yang tadi yang di bawahnya, nah ini adalah 109,5. Jadi depan, di belakang. Ini di depan, ini di belakangnya. Nah, ini yang tadi ya, atas ini bawah. Ini 109,5 sudutnya. Gambar saya nggak terlalu. Seperti itu. Kemudian ini tetrahedral, jadi gambaran garis tebal ini kita sebut dia berada di depan. Ini di belakang, nah ini yang di samping. Kemudian ada AB5, AB5 itu trigonal bipiramidal. Jadi bentuknya sebenarnya segitiga 5 segitiga ya. Tapi bipiramidal karena kalau di atas bentuknya segitiga, di bawah juga segitiga, 5. Jadi ada 2 segitiga. 5 segitiga nih, seperti itu. Nah, sudutnya ada 2 dia. Satu 120, 190. Jadi ini kan trigonal planar nih sebenarnya, nih segitiga yang sebagai alasnya. Itu 120 dia. Tapi kalau dari ini ke sini, ini 90. Jadi dari atas ke dasar dia 90, kalau di alasnya itu 120. Seperti ini. Contohnya adalah PCL5 ya. Ya. Ini trigonal bipiramidal. Halo? Ada yang mau nanya? Yang terakhir adalah AB6, namanya oktahedral. Oktahedral itu 5 segi 4, tapi dia ya atas bawah juga. Cuman kalau kamu gambar ya dia seperti ini, diagonal gitu. Ya. Jadi dia akan mengikat 6 atom. Seperti ini. Sudutnya semua 90 derajat. Oke, sekarang saya tanya. Ini kan kalau semua jadi PEI ya. Ini contohnya SF6. Kalau misalnya oktahedral misalnya, dia jadi PEB gimana? Ada PEB-nya, yang mana yang hilang? Secara geometri. Paham nggak pertanyaan saya? Kalau misalnya ini kan PEI semua. Kalau di atom pusat ada PEB, yang mana yang hilang biasa? Di mana? Ada yang mau mengusulkan? Ken Dedes? Yang mana yang hilang? Iya, Pak. Kalau misalnya dia kan harusnya AB6. Iya. Kalau misalnya dia ada elektron bebas di atom pusat, kan jadinya AB5E namanya. Ini adalah kita simbolnya adalah PEB di atom pusat. Yang hilang itu di mana? Yang di sekelilingnya bukan, Pak? Yang ini. Yang di sekelilingnya atau yang atas bawah? Yang atas bawah. Atas bawah. Jadi kalau kita hilang, jadi ada PEB, ini kan AB6 dia jadi oktahedral. Ya, berarti semuanya adalah PEI. Semuanya terikat di atom pusat. Tapi kalau ada PEB misalnya ada satu PEB, ada satu pasangan elektron tidak berikatan, dia akan menghilangkan di atas bawah atau di bawah lah saya taruh. Nah ini jadi apa namanya? Kalau dia ada
PEB di bawah. Dia jadi 5 segi 4. Betul nggak? Kalau Iya, jadi Pak. AB 4E 2, berarti ada 2 PEB di atom pusat. Ini hilang lagi. Jadi apa? Segi 4. Datar. Ya, ini jadi segi 4 datar. Jadi penghilangan maksimum ada PEB di atom pusat untuk oktahedral itu ada 2 ya. Jadi ada di atas dan di bawah sehingga dia jadi jadi bentuknya beda lagi. Jadi bukan oktahedral. Kalau di SMA kan AX5E, AX5E, AX4E2 ya. Jadi kalau lihat ini terus tersusun terikat semua. Kalau yang ini ada 1 PEB, ini ada 2. Oke, itu untuk oktahedral. Kalau trigonal bipiramidal ini yang hilang itu di sini. Yang 120, yang trigonal planar ini yang 120. Jadi kalau ini hilang, ini kan awalnya A, B, 5, betul? Ini namanya trigonal bipiramidal. Itu aja yang kamu harus paham. Jadi yang kalau dia trigonal bipiramidal, dia termasuk domain 5, yang hilang yang mana? Kalau ada elektron PeB1 berarti AB4E kan? Bentuknya apa ini kalau ini hilang? Jadi PeB di sini. Jungkat-jungkit. Ya kan? Ini tempat penyangganya, ini jadi kita bisa bilang jungkat-jungkit. Kalau AB4, jadi nggak usah dihafal, lihat aja bentuknya. Kalau AB3E2, kalau ada PeB lagi, ini hilang. Jadi di sini kan, bentuknya jadi apa? T. Ya kan? Kalau ini hilang lagi, ya jadi linear lagi. Jadi AB 2E 3. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau oktahedral atas bawahnya yang hilang kalau diisi oleh PeB. Kalau trigonal bipiramidal itu yang sudut 120-nya yang hilang satu-satu, yang trigonal planar. Paham ya? Nah, bentuknya disesuaikan. Saya nggak hafal ini, lihat aja bentuknya jadi apa. Dari trigonal bipiramidal. Oke, itu terkait oktahedral dan trigonal bipiramidal. Tetrahedral sama trigonal planar juga begitu. Yang kita lihat. Nah, ini kalau dia tersusun penuh ya, terikat sama ada punya PEI semua di atom pusat. Nah, sekarang kalau dia punya PEB, akibat adanya PEB lebih banyak di atom pusat, makanya elektronnya akan tolak-menolak, pasangan elektronnya akan tolak-menolak, sehingga sudut yang terikat ini akan jadi mengecil. Ya, Pak, nanti dihafal nggak sudut-sudut 1,7 sama 1,9? Tak usah. Yang kamu tahu adalah dia pastinya sudut ikatannya akan lebih kecil dari 109,6. Nah, biasanya kita bisa gambar secara orbital seperti ini. Yang merah ini adalah PEB, yang hijau ini ikatan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang memiliki sudut ikatan lebih kecil adalah yang lebih banyak PEB-nya. Ini bentuknya apa? Kalau ini kan tetrahedral ya, AX4. Ini AX3E, ini AX2E2. Betul ya, karena PEB-nya ada. Betul? Ada yang nggak ngerti? Ini bentuknya tetrahedral. Kalau ini bentuknya apa? Halo? 5 segitiga. Piramida. Ya, trigonal piramida. Jadi kamu lihat aja bentuknya, nggak usah dihafal. Nggak tahu kalau dia SMA kenapa harus dihafal ya, semua.
Karena kalau kita gambar, kita bisa tahu. Lihat aja ikatan. Ini kan PEB, ini nggak usah dilihat PEB-nya. Lihat aja PEB-nya ada berapa, ya akan makin kecil ikatannya, ya sisanya akan berbentuk apa dia geometri. Ini jadi apa? Hilang lagi satu di tetrahedral. Halo? Beng? H2O, geometrinya. Garis bukan? Bukan ya? Bengkok. Kan dia begini ya. Kan kamu udah bisa gambar. Dia ada 2 PEB di sini. Ya, dia tolakannya di sini. Pak, kenapa nggak di sini, Pak sih? Di bawah, di atas bawah. Siapa yang bisa ngatur elektron? Elektron itu kalau sudah negatif, ada negatif lagi di situ, ya pasti dia ingin bertemu di atas. Makanya ditolak menolak sehingga jadi bengkok. Ya, kalau di kanda gambar begini, ya bisa. Mungkin terjadi, mungkin, tapi tidak stabil. Stabilnya dia akan langsung berada di atas, sehingga PEB-nya bertemu di atas. Segini. Dan ini akan jadi bengkok. Awalnya dia sudutnya lebih lebar, gitu ya, sekarang lebih kecil. Paham ya? Jadi kalau trigonal planar, dia ada satu elektron bebas, bentuknya bengkok. Misalnya apa? SO2. SO2, Mbak, ini berapa? 6, 12 ya. Coba gambarkan struktur lebih. 18 ya. Ya, atom pusat adalah S. Itu kan? 18 kan? Nah, ini sekarang biar muatan formalnya berapa? Minus 1, ini minus 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga kurang kan ya? Belum oktet. Masuk ke sini. Ini jadi 0, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Apa kan? Stabil. Pak, ini kan terkembang. Bisa lebih? Bisa. Tapi kan sudah stabil. Ngapain main? Jadi lihat ke efektifannya. Nah, di sini jadinya yang kestabilannya kan kalau ini 0, ini 0, dan untuk jadi untuk yang bilangan kalau biaya itu negatif dia lebih minus 1, minus 1 kalau untuk yang biaya itu negatif. Kalau 0 ya lebih bagus. Cuman kan dia apa namanya, kalau di SO2 itu kan atom pusatnya udah 0. Apain lagi masukin elektron 1. Nah, ini bentuknya bengkok. Jadi variasi untuk trigonal planar itu hanya 1 ya, AB2E. Kalau ada PEB di atom pusatnya. Kalau AB4 ada 3, ada 2 variasinya. Tadi trigonal piramidal sama bentuk bengkok ya. Yang tadi ini yang kita lihat sudutnya tadi. Kemudian kalau jadi trigonal planar, kalau ada satu PEB dia jadi bengkok. Tetrahedral, kalau ada satu PEB jadi trigonal piramidal, tadi bentuknya ya. Kalau ada 2 PEB dia jadi bengkok. Nah, kalau trigonal bipiramidal dia akan terhilang di sudut alas ini ya, 120 derajat. Namanya tetrahedral terdistorsi atau kita sebut jungkat-jungkit atau kita sebut seesaw bahasa Inggrisnya ya. Trigonal bipiramidal huruf T, misalnya CLF3, kemudian AB2E3 adalah linear. Contohnya I3 minus. Kalian sudah ada gambar ya kemarin. Jadi kemarin yang Anda sudah gambar struktur Lewis-nya, sekarang coba geometrinya. Geometrinya bagaimana sama sudutnya, perkiraan sudutnya.
Kalau ada PEB-nya berarti Anda ya kurang dari sudut dari trigonal piramidal gitu ya. Oktaedral ada AB5E, namanya piramida segi 4, atau kita sebut 5 segi 4. Kemudian ada AB4E2, yang dimana hilang bawahnya lagi jadi segi 4 planar, atau segi 4 datar. Nggak dihafal, lihat aja bentuknya. Dan kamu harus yang pahamnya adalah mana yang akan hilang gitu ya. Biar bentuknya ketahuan. Nah, ini contoh-contohnya. SO2, NH3, trigonal piramida, bengkok H2O, penjungkat-jungkit SF2, CLF3 adalah T, gitu. D3 minus linier, F2 adalah ini apa? BRF5, ini XEF4. Jadi memprediksikan geometri molekul, Anda harus gambarkan struktur logis molekul tersebut dulu. Hitung jumlah berapa PEB yang ada di atom pusat dan jumlah PEI yang ada di atom pusat. Ini PEB, ini PEI. Ini jumlah elektron, PEI. Nah, lainnya. Terus gunakan PCPR yang memproduksi bentuk geometri molekul. SO2 tadi bengkok ya. Ini harusnya 1 ya tadi. Kelebihan dia. SF4 ini. Dia bentuknya AB4. Tetrahedra terdistorsi atau kita sebut apa? Jungkat-jungkit. AB4E ini masih 5 domain ya. Sorry. Iya benar. Nah, jungkat-jungkit. Di antara 5 geometri dasar berikut, manakah yang memiliki sudut ikatan terkecil? Yang mana? Ini 180, ini 120, 109,5, ini 90, betul ya? Ini berapa? Kurang dari 109,5 ya. Ini masih oktahedral. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, ini kan AX4, AX3E ya? Betul kan? Kayak tadi NH3. Semua molekul memiliki satu atom pusat yang dikelilingi 2 pasang elektron non-ikatan dan 3 atom. Berdasarkan teori spin, bentuk dari molekul itu adalah 2 pasang elektron non-ikatan, berarti E2. Ya kan, PEB-nya ada 2. Dan 3 atom, berarti AX3E2. Untuk apa tuh? Sisau? T? Mana? T ya? Oke, Pak. Ya. Ini kan 5 domain. Jadi kalau kita gambar, ini, ini, ini kan hilang 2. Ini jadi T. Ini jadi sini. Menghilangnya kan di alasnya ya, di segitiga trigonal planar. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Itu terkait geometri. Jadi pembendaharaan pertanyaannya untuk senyawa molekul selain kepolaran adalah geometri sudut ikatan. Kemudian kita masuk ke teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi adalah teori yang dimana
Teori ikatan itu ada teori VB, ada teori ikatan valensi, dan ada teori orbital molekul. Teori VB itu lebih ke atom dengan elektronnya saling berdekat membentuk ikatan. Nah, ikatan terbentuk dari dua elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi penggambaran spin pada orbital digunakan oleh orbital atom yang overlap atau tumpang tindih. Yang dua orbital dipakai secara bersamaan. Itu disebut teori ikatan valensi. Nah, di sini Anda harus mengetahui ada namanya hibridisasi orbital. Jadi kita sering sebut juga namanya hibridisasi orbital. Apa itu hibrid? Hybrid learning gitu ya. Daring dan luring. Jadi ada dua orbital disatukan. Jadi dari atom pusat saling overlap, tumpang tindih. Jadi hanya elektron yang tak berpasangan yang dapat digunakan membentuk elektron valensi tadi ya, untuk membentuk ikatan kovalen. Jadi ini kita lihat dari atom pusat. Kemudian ada namanya teori orbital molekul. Teori orbital molekul lebih ke ada orbital dari orbital atom dipakai bersama jadi orbital suatu molekul yang diisi oleh elektron. Namun ini hanya disebut daerah kumpulnya jadi bukan elektron. Jadi ini hanya teori. Orang-orang dulu zaman dulu tidak tahu bagaimana sih elektron itu berikatan. Struktur Lewis bisa, tapi kan struktur Lewis tidak bisa hanya bisa menjelaskan ya berapa jumlah ikatannya, senyawanya, kemudian sampai ke geometri. Tapi tidak bisa menjelaskan berapa elektron dan berapa orbital yang saling tumpang tindih gitu yang digunakan di atom pusat. Ya namanya bonding dan anti bonding kita sebutnya nanti. Bonding itu adalah orbital yang saling overlap, anti bonding itu yang tidak overlap gitu ya. Jadi tidak bisa menjelaskan kebolehjadian menemukan elektron. Karena struktur Lewis itu hanya melihat ya elektron pasti ada, menyumbangkan dari berbagai atom sehingga ada penataan ulang. Tapi kita tidak tahu berapa sih orbital yang overlap dengan satu dengan yang lain. Nah, itu bisa digambarkan dengan teori ikatan dan teori orbital. Nah, teori ikatan valensi kita sebut adalah hibridisasi. Ini adalah model pengikatan. Jadi bagaimana menjelaskan struktur geometri molekul tersebut? Tadi dia bisa jadi 120 derajat, 180, 109. Itu dilihat dari hibridisasi. Perkawinan atau persilangan sebelum berikatan. Atom-atom saling bercampur membentuk namanya orbital hibrida. Jadi orbital yang saling tumpang tindih kita sebut sebagai orbital hibrida. Sudah tahu struktur molekulnya, tapi menerangkan struktur secara geometri molekul tiap atomnya berikatan dengan atom lain. Jadi mempelajari struktur Lewis, kita harus juga mempelajari VCPR yang tadi geometrinya. Nah, di situ baru kita tahu hibridisasinya. Orbital hibrida ada dibilang SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Ini semua adalah penggambaran pengikatan dari atom pusat dengan ikatan senyawanya ya, dengan atom-atom yang berikatan dengan atom pusat membentuk senyawa molekulnya. Nah, SP biasanya kita sebut ada linier, SP2 adalah trigonal planar, SP3 tetrahedral, SP3D trigonal bipiramidal, SP3D2 oktahedral. Pak, bagaimana sih tahu SP, SP2, SP3, SP3D begini? Dari konfigurasi atom pusat. Elektron di atom pusat. Tadi saya kasih contoh C4 ya. Atom pusatnya apa? Ya, Pak. C. C konfigurasinya berapa? Apa aja? 1s2, 2s2, 2p, 2. 2. Oke. Anda sudah tahu kan konfigurasi. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir ini. 2s di sini. P begini.
Ada satu ya. Ada dua, sorry. Ya, ada dua. Gini kan, kita bentuk spinnya. Sampai sini ada yang mau sampai sini mengerti nggak? Halo. Ya, Pak. Oke, konfigurasi C-nya udah ngerti ya di atom pusat. Nah, sekarang saya geser aja ke sini. Di C itu 1s2, 2s2, 2p, 2. Nah, sekarang kalau kita namakan hibrid, berarti ini kan orbital S dengan orbital P. Kalau kita hibrid, apa yang terjadi di orbital satu dengan yang lain? Ini kan energinya beda ya, S sama P. Energinya jadi sama dong kalau di hibrid. Betul nggak? Bagaimana bisa energinya sama? Kita promosikan satu elektron yang S. Promosikan ke sini. Jadi setengah penuh dong. Benar nggak? Ya, Pak. Kalau sudah setengah penuh seperti itu, maka dia akan menjadi sama. Ini S, ini P. Sampai sini paham? Namanya hibrid. Dua orbital dengan energi berbeda, dipromosikan satu elektronnya agar dia sama energinya, sehingga dia setara. Ini namanya orbital hibrid. Nah, sekarang ada berapa yang diikat oleh H? Oleh C. Ada 4 kan? Diikat oleh siapa? H. H itu berapa? 1s kan? Berarti ada satu spin yang akan, atau satu elektron akan mengikat di orbital S dan orbital P pada atom pusat. Jadi ada berapa H? Ada 4 kan? X. Ya, ada H. Ikat. Ya. Saya gambarkan X. Kalau enggak, saya gambarkan begini. Jadi ada elektron yang masuk mengisi kekosongan yang ada di orbital pada atom pusat. Di sini mengerti? Gambar X nggak apa-apa ya. X itu elektron dari si H. Nah, sekarang kamu bisa tahu berapa jumlah S yang terisi, yang terikat dengan dari atom C ini yang terikat dengan H. Satu kan? Berapa ruang di orbital P yang terikat? Ada 3 kan? Makanya orbital hibridnya adalah sp3. Ada 3 ruang yang terikat. Halo? Paham? Dan C4 kita tahu dia adalah tetrahedral kan? AX4. Nah, hibridisasi tetrahedral kan orbital hibridnya adalah sp3. Nah, teori ini kelemahannya dia hanya bisa menggambarkan satu. Dia hanya bisa menggambarkan pengikatan orbital untuk atom pusat hanya ikatan tunggal. Rangkap dia nggak bisa jelaskan. Makanya rangkap nanti dijelaskan oleh orbital molekul. Kenapa? Kalau rangkap itu energinya lebih tinggi lagi. Dia harus mempromosikan lagi elektronnya lebih dari 1. Ya. Makanya hanya dijelaskan hanya untuk penggambaran senyawa molekul yang ikatan tunggal. 1. Terus yang kedua, bisa menjelaskan terkait jumlah PeB di atom pusat. Jadi PeB itu kan bisa digambarkan pada sebagai spin yang dua spin yang berlawanan kan? Elektronnya. Contoh misalnya SeBr4. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kenapa dia disebut sp3? Halo. Jadi kalau ini kan secara
membentuk pengisian orbitalnya ya, jadi hibrid. Nah, sekarang penggambaran orbitalnya dia jadinya seperti ini. C itu dia di orbital S dan P kan ya. Nah, dia begini nih. Kan dia di orbital P kan. Ya. Atau PX, PY, PZ. Kamu pernah tahu kan orbital P kayak gimana kan? Halo? Ya, Pak. Sekarang dia diisi oleh H. H itu orbital S kan? Nah, di sini dia ada satu spin, ada satu spin, ada satu spin, ada satu spin, berisi tentang elektronnya, terkait elektronnya. Nah, sekarang dia diisi oleh H, diisi oleh H, diisi oleh H, diisi oleh H, diisi oleh H. H itu orbital S, S bulat kan? Sehingga ada jadi. Sehingga ada satu, atau saya mau pindahin ke sini boleh gitu ya. Biar jadi kamu mau pindahin di sini boleh, mau isi di sini boleh. Tapi kan ada yang terikat itu ada satu ya, ada 4 ya. Nah, ini namanya overlap, tumpang tindih. Ada spin. Ini orbital C. IPX, PY, dan PZ-nya. Nanti saya jangan jelaskan lagi terkait penggambarannya ya. Contoh lagi terkait yang lain, misalnya NH3. NH3 dia domain berapa? 3, Pak. Salah. Domain. Jadi tetap sesuai dengan domain yang tidak ada PEB-nya ya. Maksudnya domain yang lengkapnya berapa dia? Dia kan kalau kita gambar, ini kan, paham nggak sampai sini kita gambarnya? Ini struktur Lewis-nya kan. Nah, struktur Lewis ini domainnya sebenarnya kalau VCPR itu AX3E kan? Ya. Ya, Pak. Tapi saya tadi bilang bahwa kalau orbital hibrida, PEB itu dianggap satu domain kan? Jadi tetap aja kita masukkan dia bentuknya sebenarnya bagian dari tetrahedral kan ya. Nah, sekarang N konfigurasinya gimana? Sebagai atom pusat dia 1s2, 2s2, 2p, 3. 3. Oke. Nah, sekarang kita gambar di S-nya pengikatannya ini P. Oke. Nah, ini P. Kalau kita hibrid orbitalnya S dengan P, kalau hibrid jadi sama energinya. Ini mewakili PeB, 2 elektron. Sekarang ada H3 yang mengisi. Sehingga tetap dia jadi sp3. Karena dia bagian dari domain si tetrahedral juga kan. Cuman penggambarannya seperti itu. Pengisian orbitalnya di hibrid, kemudian pengisian elektronnya seperti itu. Nah, kalau gambarnya tadi akan ada satu elektron yang tidak pasangan elektron bebas ya. Ada satu PeB-nya ya. Di orbital itu dia tidak berikatan dengan H. Tidak overlap dengan orbital H. Oke, sekarang kita coba gambar SeBr4. SeBr4 gimana ya? Se itu konfigurasinya apa? Yang terluar. Lalu S2, 3D10, 4P4. 4P 4. 4. Maka yang lain elektron valensinya dia di orbital mana?
Begini. Ya, Pak. Ya, Atau begini. 4S2. 3D10. 3D 4P4. 10 4P4. Berarti elektron valensinya berapa? 14. Elektron valensi 14. Yang lainnya? 3D10, 4S2, 4P4. Berarti kan Jadi 3D10, 4S2, 4P4. nah, berarti Kalau kan dari 6, Pak. ya, jadi 6 ya. Pakat ya. Jadi gini, kalau Anda mau nilai N sama L-nya kan paling tinggi kan yang kemarin ya, kalau antara 3D10 sama 4S2. Kalau di kulit terluar, dari keadaan dasar, dari tingkat energinya, D itu lebih atas kan, daripada 4S. Jadi N-nya ini tetap kita sebut 3 kan, L-nya 2 ya. Betul ya? Betul nggak? Tapi kalau konfigurasinya ya sesuai dengan kulit terluarnya ini 4S. Tapi kalau penulisan bilangan kuantumnya ya N-nya 3 gitu ya. Bukan 4. Karena kulit keluar kan 4 dan 3 kan. Kulitnya. Tapi kalau dari tingkat energi dasar ya 3D yang paling tinggi. Tingkat energinya beda-beda. Karena 3D10 lebih tua. Nah, sekarang kita bisa dapat elektron valensinya adalah S2 ada 6 ya. Jadi tetap begini. S kemudian 1 2 3. P. 1 2 3. Paham sampai sini? 4. Maaf, lupa. Sudah? Ini 4S2, 4P4. Nah, kita hibrid. Bagaimana hibridnya kalau yang ada satu di sini? Ini kan nggak mungkin kita hibrid karena dia ada satu yang tertinggal, ada satu yang sudah terisi kan ya. Nah, ini kita promosikan ke orbital yang lebih tingginya lagi. Yaitu orbital D. Yang orbital D ada 5 kan? Halo. Jadi awalnya seperti ini. Awalnya S2, kemudian ada P kan? Ya. Nah, orbital yang lebih tinggi lagi kan energinya adalah D. Dia ada 5. Nah, ini saya promosikan 1. Biar penuh atau setengah penuh ya. Nah, kalau penuh setengah penuh, kita bisa hibrid. Salah satu orbital dari D. 1 kan? Seperti ini. Benar nggak? Nah, penggambaran SEBR4 kayak gimana sih? Di sini mana ya? Di sini aja. Hah? Karena ini kalau mau hibridisasi, gambar struktur Lewis-nya, kemudian gambar free CPR-nya, baru hibrid. Kita sudah tahu nih promosi. Berarti kemungkinan bentuknya bagaimana? Coba. BR, ini BR. Oktetkan dulu di luar. Oh ya, jumlah elektronnya berapa? SEBR4. Elektron valensinya. 6. BR berapa? 7 ya? 28 tambah 6. 3, 4. Betul? Ya, Halo. Pak. Ya. Nah, kita gambar dulu struktur Lewis-nya. Ini kan. Di sini ngerti? Nah, selenium ini kan salah satu kalau periode ke atas 2 kan ya, jadi bisa terkembang. Nah, sekarang kita lihat bilangan muatan formalnya. Ini minus 1 atau 0? 0 ya? 0. 6, 7 kurang 6, 0, 0. Ini berapa? Plus 2 ya? Betul ya? Iya, Pak. Ya. Plus 2. Kurang elektron dia. Jadi bagaimana?
Apakah dia akan membentuk rangkap? Misalnya BR taruh di sini. Ini jadi -1. Plus 1 ya. 7 kurang 4, 3 kurang 2 plus 1 ya. Mungkin enggak? 1, Pak. Ya, jadi plus 1. Mungkin seperti ini? Enggak ya? Halo? Belum. Enggak ada yang nyadar ya? Masih kurang elektronnya. Ini masih 32 kan? Kan 34 totalnya. Iya, Pak. Kalau gitu, kayaknya 0 di tengah. Nah, makanya kok begitu sih. Jadi, kaji dulu berapa jumlah elektron valensinya total ya. Nah, sudah begini. Berarti di atom pusat itu dia ada PeB, ada 4 Br yang berikatan. Domainnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. AX harusnya AX5 ya. Tapi dia jadi AX4E. Ya. AX5 dia masuk adalah trigonal bipiramida. Berarti dia sp3d. Nah, di sini ada Br masuk 4 kan? Ini keisi semua di elektron pusat, di atom pusat. Nah, ini yang overlap, overlap. Ini PeB. Berarti dia overlap di mana aja? Di orbital S, di 3 orbital P, dan 1 orbital D, sp3d. Jadi promosinya itu membuat dia stabil, energinya sama, sp sama orbital paling atasnya adalah D di atom pusat. Jadi sp3d. Paham ya? Ada yang mau nanya nggak? Jadi kalian harus gambar dulu struktur Lewis. Setelah struktur Lewis yang sudah baik, stabil, VCPR-nya apa? Sebenarnya dari VCPR kamu sudah bisa tahu dia orbital hibridnya apa kan? Ya, cuman bagaimana cara menghibridkannya tadi? Ya, yang promosinya di P ke orbital yang lebih tinggi lagi itu orbital D, dia masuk ke satu orbital D. Oktahedral contohnya apa? Tadi oktahedral. SF6. SF6. Coba. S itu 1S2, 2S2, 2P, 6, 16D. 3S2, 3P, 4. Tuh ya. Berarti sama lagi. Oh, ini saya hapus. Gambar dulu struktur Lewisnya. Nah, kalau contoh soal ujian ya. Gambarkan struktur Lewisnya. S, jumlah elektron valensinya berapa? 6 tambah 7 kali 6, 42, 48 ya. Ya, Pak. Ini S. Oktahedral kan berarti 3 ke atas, 3 ke bawah ya. Oke. Jadi kalau Pak, kalau nanti kalau ada ikatan rangkap gimana? Kalau ada ikatan rangkap, dia hanya melihat ikatan tunggal saja, bisa menggambarkan ikatan tunggal. Kalau ikatan rangkap, satu elektronnya apa ya harus dipromosikan ke atas ke satu ya, ke lebih tinggi, ke tingkat energi yang lebih tinggi. Satu elektronnya harus dipromosikan ke orbital yang lebih tinggi. Nah, ini SF6. SF6. S itu tadi 3S2 sama 3P4 kan? Berarti ada S sama P. Kondisinya sama SEBR. Ini ada PB nggak di atom pusat? Nggak ya? Ada, Pak. Ada. Oke. Ini saya mau promosikan di
kelebihan 1. Promosikan ya. Promosi. Jadi begini. Jadi ini dipromosi. Bisa? Bisa, Pak. Nah, karena ada 6 yang mengikat, ini juga saya promosi. Gede lagi. Jadi nanti semuanya jadi begini. S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada F di sini, ya di sini F, di sini F, di sini F, di sini. Maksimal memang sampai di jadi P3 dan D2. Ada 2 di orbital D dan 3 orbital P. Jadi dia maksimum sebenarnya terikat overlap dengan atom lain. Paham ya? Udah jam berapa? Saya ada waktu. Absen ya, jangan lupa. Jadi ini SP3D2. Sebenarnya kalau kamu sudah tahu domain awalnya itu berapa, AX6, ya udah pasti dia. Tapi ini kan kamu menghafal. Tapi kalau kamu tahu dari segi pengikatannya, promosi penuh setengah penuh. Ya. Kenapa tadi yang SEBR4 itu dia promosi hanya 1, Pak? Karena yang di S itu adalah PEB. PEB itu selalu di orbital yang lebih rendah. Nah, karena dia terikat semua elektron yang berpasangan di awal itu harus terpromosikan ke tingkat energi yang lebih tinggi atau orbital yang lebih tinggi. Makanya di orbital ke D. Pak, yang tadi S itu kenapa terpromosinya langsung ke D? Bukan ke P. Karena kalau di OP berarti kan ada elektron yang dimiliki S dipakai lagi sama si S di orbital P-nya. Padahal ada 6 nih mau masuk. Makanya dia langsung lemparkan lagi ke D, orbital yang masih kosong. Untuk masih bisa mengikat dengan F. Jadi memang maksimal tuh SP3D2. Hibrid. Ya. Dan dia masih bisa sama energinya karena aturan setengah penuh masing-masing. Oke. Ada yang mau tanya? Nanti kita jelaskan tentang penggambaran. Oke, ini terkait bagaimanakah teori Lewis menjelaskan ikatan H2 dan F2. Kayaknya saya sudah jelaskan ini ya. Jadi energi pemutusan ikatannya akan lebih besar jika panjang ikatannya lebih pendek. Dan dia overlapnya, dia di orbital yang lebih dasar. Overlap di orbital yang lebih dasar, kalau yang tadi kan ada yang ada yang S-nya di PEB ya, mewakili PEB ya. Nah itu malah panjang overlap, bukan overlap namanya, karena PEB itu kan elektronnya di atom pusat, bukan yang elektron berikatan. Kalau dia berikatan dan dia overlap itunya orbitalnya di 1s, panjang ikatannya akan lebih pendek. Memutuskan ikatannya akan lebih besar. Kalau dia di orbital P overlap-nya, dia panjang ikatannya akan lebih besar, pemutusan ikatannya lebih pendek. Jadi tergantung dia overlap di orbital. Seperti yang C sama H tadi ya. C sama H itu orbital S sama orbital P. Kalau orbital S sama orbital S, seperti H kan, satu orbital S, satu orbital S. Bonding dia. Panjang ikatannya akan lebih pendek. Kalau F sama F, itu kan semua di orbital P kan, terikatnya. Nyatu. Ini panjang ikatan H2 akan lebih pendek karena dia overlapnya di orbital yang S, tempat menemukan elektronnya lebih besar daripada yang P. F2. Kemudian di sini perubahan energi potensial antar dua atom hidrogen terjadi antar dua atom. Jadi makin lama atom ini akan berikatan, akan ada tempat dia stabilnya, kemudian dia bisa memutuskan ikatan. Ya. Jadi saat dia bertemu membentuk ikatan, ada posisi atau penyikatan yang
sangat stabil, kemudian yang memutuskan ikatan. Kemudian di sini kita ada namaan ikatan, namanya ikatan sigma. Ikatan sigma itu dari orbitalnya. Ya. Ikatan sigma itu jika orbital yang dapat tumpang tindih terbentuk dari 2 elektron di antara 2 atom. Sigma itu kita sebut ikatan tunggal. Ya. Kalau ini orbital S tadi H sama H ya menyatu, dia akan menjadi overlap-nya akan digambarkan seperti ini. Kalau orbital P sama orbital P menyatu, dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kayak balon ya, terikat, ini orbital P kan, ini gembung dia kalau menyatu. Seperti itu. Nah, kalau di ini hibrid, ini orbital, hibrid orbital ya. Jadi ini sudah gabung. Kemudian ini S, satunya S, satunya P gitu ya. Oh, ini P sama P, ini S sama S. Tadi F sama F ya, contohnya. F2. Ini H2. Nah, hibrid orbital ini seperti C sama H tadi. Satu orbital P, satu orbital S kan. Ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai ikatan sigma. Bisa sesama orbital S sama orbital P, bisa juga sesama orbital berbeda orbital antara S atau P. Ini S sama P ya. Bergabung. Nah, teori ikatan valensi itu orbital menggambarkan ikatan kovalen. Melihat model ikatan terlokalisasi di orbitalnya. Ini yang tadi misalnya H2S. H2S itu penggambarannya gimana kalau Luis? Gini ya. H2S itu elektron valensinya berapa? 8. 1, 2, baru 4. Gini kan? Benar nggak? Salah. Dia sama dengan H2O. Dia sama kan golongannya. Nah, sekarang kita lihat hibridnya bagaimana. S itu kan 1S2, 2S2, ya sama dengan O, dia di S2 dan 4 ya. 3S2 dan 3P4 kan. Betul? Nah, karena dia ada punya PeB2, berarti ini sudah diisi oleh elektron dari S sendiri. Nggak usah dipromosikan, karena ada PeB. Gitu. Dan ini ada berapa domain? 4. 4 domain tetrahedral. Tapi dia sebenarnya adalah AX2E2. Bentuknya adalah bengkok atau V. Karena kalau menghibrid, berarti PeB-nya dihitung oleh elektronnya dia sendiri, sudah berpasangan. Berarti diisi oleh 2H. Berarti ini diisi oleh 2H. P. Jadi tetap sp3. Nah, penggambarannya ini orbital S. Diisi overlap dengan 2P. 2H. Ya, ini orbital S dan P. P dari S, P dari S. Ya, diikat oleh H. Sisanya adalah PeB. Jadi PeB-nya mau di mana? Di sini. Ada 2 aja pokoknya kamu gambar. Seperti itu. Jadi bisa menggambarkan overlap bondingnya, kovalen overlap orbitalnya seperti itu. Jadi gambarkan struktur molekul pH3 misalnya. pH3 gimana Luisnya? 8 juga ya? Halo? Salah. Benar. Ini 8 elektron kan? Dia sama kayak NH3. Ya. Sama kayak NH3 hibridisasi. Jadi ini 3S, 3P, ini domainnya 4 ya.
Ya nggak? Berarti sebenarnya SP3 juga harusnya diisi oleh 3H. Ini adalah PEB. Ya, jadi kalau dipakai sudah ada sendiri, nggak usah dipromosikan, itu berarti itu PEB. Jadi kamu melihat ada PEB-nya berapa? Kalau ada satu PEB berarti nggak usah dipromosikan. Kalau nggak ada PEB-nya, yang ini harus dipromosikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini SP3D misalnya. Itu kalau domainnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. SP3D kan. Seperti itu. Jadi dia mengerti kan ya kenapa harus dipromosi, kenapa enggak? Kalau dia ada PEB, nggak usah dipromosikan. Kalau ada PEB, kalau ada PEB nggak usah dipromosikan. Kalau nggak ada PEB, dia bisa dipromosikan ke sana, ke lebih tinggi, ke orbital D misalnya. 1. Nanti SP3D. Contohnya seperti nanti diikat oleh berapa yang terikatnya. Ini gambarkan orbitalnya, kemudian overlapnya. Ini dari H-nya ada 3 dan 1 PEB. Dan dia bentuknya apa? AX3E. Bentuknya apa? Trigonal piramid. Betul ya? Kalau saya gambar begini, ini PEB, ini H, ini H. Segitiga kan? Halo? Ya, Pak. Kok trigonal bipiramida? Trigonal piramida. Piramida, Pak. Iya, piramida. 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 Jadi hibridisasi itu seperti ini. Jadi kalau ada PEB, ya nggak usah dipromosikan. Kalau ada PEB, kalau nggak ada PEB, kita bisa promosikan ke sini untuk bisa dilakukan pengikatan dengan atom lain, gitu ya, overlapkan dengan atom. Contoh misalnya C4. C4 kan awalnya seperti ini. Kita hibrid, jadi begini, gitu ya. Kita hibrid, sehingga di sini ada H tingkat 4. Elektron valensi, karena elektron valensi dari atom dengan atom yang berikatan, atom pusat dengan atom yang berikatan. SP3. Ini penggambarannya. Oktahedral, tetrahedral. Oke. Contoh yang lain adalah SP3, Na3. Nah ini dihibrid. Ini nggak usah promosi karena ada PEB di atom pusat. Ini miliknya si N kan. Jadi trigonal piramida. Ini overlapnya. PEB-nya. Ini di orbital di SP3 si N KH3. Nah, kayak gini overlapnya. Nah, ini PEB. Jangan lupa absen ya sekalian. Ini contoh lagi penjelasannya ya. Ini Anda bisa gambar, bisa juga bagaimana pengisian elektronnya dengan ikatan dengan atom yang berikatan dengan atom pusat. Elektron yang berikatan dengan atom pusat. Jadi kalau SP linier, SP2 trigonal planar, SP3 tetrahedral, trigonal bipiramidal SP3D2, oktahedral adalah SP3D, SP3D, trigonal bipiramidal, oktahedral SP3D2. Saya mau kasih contoh yang lengkap ya. Ada yang mau nanya di sini tentang hibridisasi? Yaitu struktur Lewis yang sesuai, gunakan VCPR, kemudian pilih pendekatan hibridisasi. Misalnya SF3 nih, SF4. SF4
Ya, dia 1, 2, 3, 4, 5, AX5 kan? Tapi ada PEB, dia harusnya AX4E kan? Jungkat-jungkit. Ya. Berarti dia harus hanya SP3D. Kalau trigonal bipiramida. Coba aja gambar pengisiannya. S kan berarti 3S2, 3P4 kan? Halo? Ya, ada PB, oke. Terus berapa yang terikat? 4. Ini harus promosi. Gede. Promosi, jadi hibrid, jadi begini. Sama energinya. Udah, ini diikat oleh F. Paham? Jadi hibridisasi itu hanya bisa mengetahui ikatan sigma, ikatan tunggal, dan PEB. Ini berasal dari PEB. Sampai sini, ada yang mau nanya? Halo? Ada ya? Jadi ikatan sigmeter bentuknya itu buat tumbang tinggi orbital saling berhadapan dalam suatu suhu dan elektor konsentrasi di antara dua inti tersebut. Nah, kemudian ada namanya ikatan pi. Kalau ikatan pi itu ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi dua orbital P yang tidak terhibridisasi. Jadi dia tidak terhibridisasi. Jadi ikatan pi itu tidak mengalami hibridisasi. Contoh misalnya saya gambar C2H4. Ini kan harusnya alkena ya. Jumlah elektron valensinya berapa? 6 kali 2, 12. 16. 16. Gimana kamu gambar? C, C. Terus ada H. Gitu kan? Ya. Ada H. Gini kan? Berapa domain dia? Halo. 5, Pak. 5, Pak. 1, 2, 3. Mana 5? Ini kan satu rangkap mewakili satu domain kan? Rangkap 2, rangkap 3 kan mewakili satu domain, betul? Iya, Pak. Iya. Jadi ada 3 domain. Ya, AX3 kan? AX3 harusnya SP berapa? AX itu apa? Trigonal planar ya? Ya, Betul Pak. nggak? Ya, ketika 120 derajat. Nah, sekarang hibridisasinya gimana kalau ini? Nah, C kita tahu dia S2, P2 ya. Oke. Ini. Ada PEB? Nggak ada. Berarti ini saya promosikan dong. Bisa kan? Halo. ya, Pak. Saya promosikan ke sini. Oke. Ini kan. 1, 2, 3. Ada berapa yang mengikat? Ada berapa yang mengikat? 3, Pak. 3. Diikat oleh C. Ada yang diikat oleh H. Sini. Diikat oleh H. Diikat oleh H. Betul nggak? Iya, Pak. Ini gimana, Pak? Sendiri, alone. Nggak bisa, nggak kehitung, nggak berikatan. Dia akan ke tingkat energi yang lebih tinggi, kan ada rangkap. Kan? Ya udah jadi SP2. AX3 tadi SP2 kan?
Benar nggak? Pak, SP2. Jadi yang hanya berikatan adalah H sama C, sudah SP2. Nah, ini membuktikan bahwa hibridisasi tidak bisa menjelaskan ikatan rangkap, karena menjelaskan hanya satu domain. Satu domain itu mau rangkap, mau tunggal, tetap dia satu domain. Hanya bisa menggambarkan dia ada pengikatan, ada overlap orbital. Tapi dia tidak bisa menggambarkan ikatan pi. Gitu. Nah, misalnya ini menggambarkannya nanti jadi bidang yang berbeda. Saya gambar coba. Ini misalnya C dengan H, dia sudah mengikat. Tapi di atasnya itu adalah ada ikatan pi. Nanti dia akan pakai bidang yang berbeda dengan orbital S. Dengan ikatan sigma. Ini bidang pada pengikatan ikatan sigma. Nah, ini pengikatan pada ikatan pi, ikatan rangkap. Nanti saya ada gambarnya. Bagus nanti kalau Anda lihat. Ya, jelas nggak kenapa dia SP2? Halo? Paham nggak kenapa dia SP2? Ini ada 3 domain, AX3 trigona planar, kemudian C itu adalah S2P2, tidak ada PEB terpromosikan ke P, tapi karena tidak bisa berikatan, karena C dia hanya berikatan sama C, kemudian berikatan dengan 2H, ya udah jadi SP2 sebagai atom pusat. Ininya enggak. Walaupun tergambar ini harusnya pengikatannya, elektronnya untuk ikatan pi. Tapi untuk hibridisasi tidak bisa menjelaskan terkait ikatan. Karena domain untuk ikatan pi maupun rangkap 2 atau rangkap 3 itu tetap dianggap satu domain kan. Gitu. Kalau ada PEB, domainnya jadi 4 kan. 1 2 3 4. Jadi kalau PEB di atom pusat atau pengikatan ada satu PI itu pasti dianggap satu pengikat, satu domain. Nah, ini tadi contohnya C2H4 ya. Jadi C24 tadi, ini kan kalau kita gambar ya, C ini akan membentuk ikatan sigma. Ini dia akan membentuk ikatan sigma dengan H, ini akan membentuk ikatan sigma dengan H. Ini juga. Nah, kalau kita buat, ini jadi suatu bidang datar kan, seperti ini. Nah, yang ini adalah untuk pi-bond, ikatan pi. Jadi SP2 plus P. Karena ada P yang tidak, ada satu elektron tidak berikatan di P kan. Makanya kita tulisnya SP2 plus P. Nah, plus P itu adalah ikatan pi maksudnya. Ada satu spin yang dia hanya berikat dengan bidang yang berbeda. Ini tadi saya bilang ada ikatan sigma. Nah, ini pi-nya. Jadi kalau digambarnya seperti ini. Ya. Jadi pi bondnya yang itu. Rangkap 3 gimana, Pak? Berarti SP3 plus P-nya ada lebih dari 1 ya. C2H2. C2H2 ini kan gambarnya. Ini H, ini H. Betul? Halo. Ini saya habiskan saja ya hibridisasi hari ini. Terus saya gambarnya gimana? Tetap yang tadi ya. Saya promosikan. Ya, yang ini tadi saya promosikan ke sini kan. Jadi begini. Diisi oleh apa? Diisi oleh C. Misalnya ini sebagai atom pusat. Diisi oleh C dan diisi oleh H. Harusnya SP saja. Nah, ada 2 di orbital P, elektronnya tidak berpasangan. Dia akan berpasangan pada membentuk ikatan P. Harusnya SP plus P2. Ada 2 elektron di orbital P yang tidak bonding untuk ikatan sigma. Jadi ini
Dia bonding di sini, dia bonding di sini, bonding di sini. Nah, bidang yang berbeda baru ada pengikatan-ikatan. Oke. Itu. Jadi ini linear ya. 180 derajat, dia SP, hibridisasi. Paling itu untuk ikatan rangkap tunggal dan ya rangkap 2 dan rangkap 3. Jangan lupa absen. Besok kita akan ke teori orbital molekul ya. Setelah itu baru ikatan kimia selesai. Ada pertanyaan nggak? Ada. Pelajari lagi dengan baik. Nanti kita bisa latihan soal. Baik, itu saja dulu.